in association with Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, menyatakan keterisian tempat tidur di tingkat provinsi relatif menurun. Dan menurutnya tingkat keterisian tempat tidur Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah menurun sampai di bawah 80%. Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa Bali dengan tingkat keterisian pada angka 81%. Dr. Nadia menyebut bed occupancy rate di DKI Jakarta menurun dibandingkan pekan lalu yang mencapai 90%. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan kapasitas rumah sakit dan juga BOR, sudah ada Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, Pertamedica IHC, Ibu Fatima Jan Rahmat. Selamat siang, Bu Fatima. Selamat siang. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bu. Sehat-sehat selalu ya, Bu. Ya. Ya, ini ada penurunan dari bed occupancy rate di Jawa Bali dan juga di Indonesia. Kemudian bagaimana sebenarnya realnya status penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit pada saat ini, Bu? Ya, kami terus saat ini di Rumah Sakit BUMN bawah manajemen PBMIHC terus-menerus masih mendapatkan pasien. Dengan saat ini bornya adalah di 89%. Memang kalau kita lihat dari jumlah bornya memang menurun sedikit dibandingkan dengan minggu lalu di awal Juli ya, itu adalah di 91%. Sekarang ini di 89%. Jadi ada dua hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah memang kasusnya masih meningkat. Ya. Yang kedua adalah kemungkinan karena penurunan ini karena kita menambahkan jumlah tempat tidur yang cukup signifikan. Iya, Bu. Jadi sebenarnya kasus ini masih meningkat, namun memang okupansi bed ini terlihat menurun karena mungkin adanya penambahan begitu ya. Indikasinya memang sebenarnya apa saja, Bu? Sebenarnya ada juga upaya dari pemerintah yaitu PKM ya yang juga membantu menurunkan angka daripada jumlah bor ini. Namun demikian kalau kita lihat angkanya perlu kita ikuti terus. Nah ini mudah-mudahan saja memang penurunan ini cukup kuat dengan program-program yang ada. Selain PPKM juga kita tahu bahwa program PT ini terus dilanjutkan dengan komitmen yang baik. Kemudian yang lanjutnya juga adalah vaksinasi yang terus kita tingkatkan. Baik, Bu. Kalau nantinya misalnya ada kenaikan lagi, nah ini apa yang akan dilakukan? Apakah sudah diantisipasi dan juga bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas di Pertamedica sendiri, Bu? Ya, kami baru saja selesai bangun ruangan ICU sebanyak 124 tempat tidur di asrama haji, ya, Pondok Gede. Kemudian bentar lagi kita akan buka rumah sakit khusus COVID di Tanjung Duren dengan kapasitas 500 bed. Ini akan buka segera. Baik, Bu Fatima, dengan adanya penambahan ini tentunya dari segi obat-obatan, kemudian juga tenaga kesehatan ini juga perlu ditambah. Seperti apa skemanya? Ya, jadi kami telah merekrut lebih dari 800, malah ini lebih dari 1.000 ya, karena untuk mengoperasionalkan Tanjung Duren itu kita hampir rekrut kurang lebih 800 tambahan lagi ya. Kemarin untuk yang asrama haji itu sekitar 360-an rekrutmen baru untuk SDM-nya, termasuk adalah tenaga dokter yang kita juga tambah ya, karena tenaga dokter spesialis yang perlu kita hire juga, ditambah juga dengan tenaga apoteker dan tenaga administrasi lainnya. Baik, dengan obat-obatan seperti apa, Bu? Apakah stoknya juga sudah mencukupi? Ya, kita terus berkoordinasi dengan BUMN Pharma untuk memenuhi kebutuhan seperti obat-obatan Favipiravir, Remdesivir, juga berkoordinasi dengan pihak supplier dalam hal ini untuk IVIG dan juga interleukin 6 inhibitor.
Jadi kita berusaha untuk memenuhi obat-obatan yang paling penting pada kasus-kasus yang berat. Jangan lupa, 2 obat utama yang harus kita sediakan di rumah sakit itu adalah steroid dan yang kedua adalah pengencer darah. Obat ini adalah obat utama pada kasus-kasus COVID yang sedang dan berat karena paru-paru sudah terkena atau kita kenal dengan pneumonia COVID. Dan ini 2 obat itu adalah obat yang sangat utama. Selain itu obat-obatan antivirus dan juga obat-obatan untuk peningkatan sistem imunitas yang perlu kita siapkan di rumah sakit. Baik, bagaimana Jangan lupa juga oksigen ya. Oksigen bagaimana? Juga itu bagian yang penting juga, itu yang kita monitor setiap hari. Supaya kesediaan oksigen kita tetap cukup, kita melayani pasien yang saat ini memang masih kita lihat turunannya, sudah ada penurunan tapi belum betul turun sekali. Kita perlu memonitornya 1-2 minggu ke depan. Baik, kalau lihat dari data pada hari ini Bu, dari tes dan juga tracing, bagaimana kemudian prediksi 1 atau 2 minggu ke depan menurut Ibu? Kalau kita lihat jumlah tes kita nggak boleh kendor. Harus tes itu terus ditingkatkan jumlah tesnya. Kalau kita lihat di rumah sakit BUMN ini agak turun ya jumlah tes. Jadi harapan saya di DKI maupun secara nasional itu jumlah tes nggak boleh turun. Kemudian tracing harus tetap kita harus teruskan. Tracing itu penting sekali untuk menemukan segera dan melakukan testing pada orang-orang yang kontak erat dengan PCR yang positif. Kemudian vaksinasi itu harus dilakukan. Jadi kalau kita lihat tesnya, yang di awal Juli itu masih di angka positif rate kita di 30%. Saat ini positivity rate kita baik di DKI maupun di lingkungan rumah sakit BUMN berkisar antara 21 sampai 23%. Dengan positivity rate yang masih cenderung tinggi ini, kita memang harus terus kendor, terutama di dalam 3T kita. Baik, Ibu Fatimah, semoga kedepannya angka kasus akan semakin menurun dan juga apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit ini menjadi manfaat begitu bagi masyarakat. Terima kasih Direktur Utama PT Pertamina Bina Medica IHC, Ibu Fatimah Jan Rahmat telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, Bu. Sehat selalu. Terima kasih. In association with